Media sosial ramai dikejutkan dengan beredarnya video dan foto penangkapan anggota TNI. Visual itu memperlihatkan anggota Brimob menangkap seorang lelaki yang membawa kartu izin membawa senjata yang dikeluarkan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Di kartunya tertulis nama Sudi Suwarno berpangkat mayor dengan jabatan dan tim 2 dan 4 saat Intel BAIS TNI. Ada juga foto penangkapan 2 tentara di markas Komando Brimob Kelapa II Depok. Sementara di Palembang, Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan Komisaris Besar Polisi Susnadi menangkap Pratu Handika Novaldo yang disebut ikut dalam kerusuhan demo pada 31 Agustus 2025. Handika merupakan anggota TNI di Kodam 2 Sriwijaya, Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Sunasdi menyatakan penangkapan tersebut hanya salah paham. Menurutnya penangkapan Pratu Handika terjadi saat pihaknya sedang menindak kelompok geng motor yang diduga pelaku perusakan pos polisi dan gedung DPRD Sumatera Selatan. Susnadi menambahkan saat ditangkap Pratu Handika sedang dalam masa libur dari kegiatan latihan kader pencaksilat militer. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Freddy Ardiansyah menyangkal adanya keterlibatan BAIS dan personel TNI untuk memprovokasi demonstran. Freddy mengatakan tidak ada anggotanya yang menjadi provokator. Sementara Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menyayangkan beredarnya sejumlah video dan foto penangkapan anggota TNI. Menurutnya jika ada penangkapan anggota BAIS seharusnya tidak diungkap ke publik. Tandio menerangkan anggota intelijen yang bertugas lazim bergabung dengan para demonstran guna menghimpun informasi. Sejumlah video dan foto penangkapan anggota TNI itu beredar luas di media sosial setelah demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Sejak 25 Agustus, masyarakat menggelar demonstrasi menuntut pembubaran DPR. Tuntutan itu muncul setelah anggota DPR mendapat tambahan tunjangan yang membuat pendapatan mereka mencapai sekitar 100 juta rupiah. Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan setelah seorang pengemudi ojek daring, Afan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis Brimopolda Metro Jaya pada 28 Agustus 2025. Massa kemudian menggeruduk markas Brimopolda Metro Jaya di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Meski polisi menyatakan akan memproses kasus itu secara transparan, massa tak kunjung berhenti menggelar demonstrasi yang mengarah kepada tindakan anarkis. Aksi anarkis itu meluas dalam sekejap. Seperti di Bandung, massa membakar Wisma MPR. Kemudian di Makassar, massa membakar gedung DPRD. Merespon beredarnya video dan foto penangkapan anggota TNI dan BAIS, 3 perwira di kepolisian membenarkan hal tersebut. Mereka menyatakan kuat dugaan keterlibatan BAIS dalam berbagai kerusuhan yang terjadi. Mereka menambahkan setidaknya terdapat 2 pola yang digunakan BAIS TNI dalam kerusuhan. Pertama, ada anggota TNI berpakaian sipil yang menyaru bersama demonstran di sejumlah titik. Kedua, ada pola pengerahan warga sipil oleh TNI untuk ikut berdemo dan berbuat anarkis. Di sisi lain, seorang anggota Badan Intelijen Negara membenarkan soal pola pengerahan kerabat hingga orang dekat anggota TNI untuk datang dan memprovokasi serangan terhadap kantor polisi. Menurutnya pola serupa juga terjadi saat demonstrasi yang berakhir kerusuhan di Yogyakarta. Merespon hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah melaporkan temuan itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor pada 30 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, Prabowo membenarkan instruksi agar Polri dan TNI menindak tegas para pelaku yang anarkis. Setelah itu, Listio mengeluarkan instruksi untuk menggunakan senjata dengan peluru karet guna menindak pelaku anarkis.
Listio menyatakan akan mengusut aktor intelektualis dan penyokong dana di balik kerusuhan demonstrasi. Di sisi lain, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Khoirul Anam meminta Polri dan TNI mengusut dugaan keterlibatan Bais dalam kerusuhan demonstrasi. Tempo telah berupaya mengonfirmasi soal keterlibatan anggota Bais dan TNI kepada Kapolri, Wakapolri, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, hingga Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri. Namun keempatnya tak merespon pesan dan panggilan yang Tempo layangkan. Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai kerusuhan yang terjadi disusupi oleh provokator. Meski tak berani menyatakan Bais TNI sebagai provokator, Beni mengatakan operasi intelijen dalam demonstrasi pernah terjadi pada 1998. Peneliti Institute of Southeast Asian Studies Yusof Ishak Institute Made Supriyatma menyatakan Bais berperan dalam mendukung data intelijen seputar pertahanan negara dari luar negeri. Hal itu sejalan dengan fungsi pertahanan negara yang diemban TNI saat ini. Secara teori, intelijen dibekali dengan fungsi penggalangan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi kepentingan yang dibawanya. Di era Orde Baru, Bais dilibatkan dalam operasi domestik. Namun fungsi itu telah hilang setelah pencabutan fungsi TNI di era reformasi. Dosen intelijen dari Universitas Indonesia Stanislaus Riantanta mengatakan setiap badan intelijen dari instansi mewakili kepentingan negara, di mana Bais bertanggung jawab untuk menyuplai informasi seputar ancaman-ancaman strategis militer. Dia menambahkan konflik seputar operasi intelijen biasanya tidak dibuka kepada publik sehingga sulit ditelusuri kepastiannya. Soal kerusuhan demonstrasi, Stadis melihat hal itu terjadi secara terorganisir. Dia menduga ada provokator yang memicu mobilisasi massa, termasuk titik yang perlu diserang. Stadis mengatakan demonstran dapat diklasifikasi menjadi 3 klaster. Pertama, kelompok idealis seperti mahasiswa yang punya tuntutan yang jelas. Kedua, kelompok yang ikut ke lapangan karena tertarik dengan keramaian demonstrasi. Ketiga, adalah kelompok yang datang dengan tujuan untuk memprovokasi agar terjadi kekacauan. Namun, Stadis ragu akan adanya operasi intelijen termasuk dari Bais dalam kerusuhan itu. Menurutnya, intelijen tidak akan semudah itu terekspos, terlebih sampai ada yang membawa kartu identitas asli.